Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat, ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa, saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Syazili, kakek guru dari imam ini, dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Iskandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah, orang yang kolbunya Allah bersihkan. Ya. Maka kita masuk insyaallah kepada beberapa hikmah, ya. Kita masuk ke hikmah pertama. Jadi di mana-mana saya ngaji hikam, tapi akan beda tempat, beda syarahnya, ya. Dan saya membawa kitab Imam Ibnu Abbad, ya. Imam Ibnu Abbad ini lahirnya 733 Hijriah. Sekarang 14 kan baru Muharram kita, 1445. Imam Ibnu Abbad, pensyarah kitab ini, pengurai kitab ini, termasuk orang yang pertama mengurai kitab ini. Kapan lahirnya? 733. 733, musuh yang nulis kitab ini baru meninggal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Ibnu Taimiyah wafat 728. 728 ke 33 berapa? 34. Oh 5, oh salah, matematikanya lagi error berarti. Berarti 5 tahun sebelum beliau lahir, wafat penentang imam ini, namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Maka jangan heran, genealogi silsilahnya, nasab pikirannya orang yang anti tasawuf pasti kepada Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sebelum wafatnya nulis tasawuf versi dia. Artinya dia tidak menolak tasawuf, dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat. Apa buktinya? Buya Zulasfi ini paling sering baca kitab Ibnu Taimiyah. Majmu' Rasail sudah dicetak, dikumpulkan dari manuskrip, tadinya berserakan, ada jilid 9, 10, 11, ya. Itu isinya tentang tasawuf dan suluk. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf. Dan antum jangan kaget, dia dekat dengan 2 imam dalam pemahaman walaupun tidak masa. Pertama Imam Al-Qushairi, kakek gurunya Imam Ghazali. Yang kedua Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah. Jalur saya jalur sufi Pak, tapi saya belum jadi sufi, saya lagi belajar jadi sufi. Sufi kok kayak saya kan nggak pas ya. Kalau majzub, wah saya nggak masuk ya. Tapi ketemu dengan mereka. Malamatiyah, saya pun sedang belajar kecil-kecilan tentang mereka dan ilmu mereka, ya. Dan mereka ini nggak banyak, di alam semesta paling cuma 40 orang, dikit. Ya, 40 orang paling. Kalau majzub sama nggak banyak juga. Meninggal abah saya nggak tahu lagi ntar. Malamatiyah itu kalau dia lagi buka tirainya jadi sufi. Gitu. Jadi Malamatiyah ini dia bisa berbaju majzub, bisa berbaju sufi, bisa berbaju semua thariqah dia. Nanti antum kaget-kaget aja, nggak pernah nyantri tapi ngomongnya lebih cerdas dari kiai yang nyantri 30 tahun. Ada orang nyantri 30 tahun? Nggak ada, anehnya nggak nyampe. Orang cuma di pesantren 15 tahun. Saya nggak ngerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Sampai Allah kasih hadiah pandemi. Maka saya mulai belajar kepada orang-orang Malamatiyah. Oh ribet Pak awal ketemu ya. Kita ini kan orang syariat.
ngaji hadis 11 tahun. Jadi membaca tuh hadis mana nih, dia pakai hadis mana nih. Begitu terus. Jadi saya kalau screening orang pakai hadis. Wah, ini bukan ahli hadis nih, ahli hadas nih. Sekali ketemu, ya Masya Allah, saya malu kepada Allah. Dia nanya, oh kamu ya orang yang hafal 4.000 hadis itu? Dia ngomong gitu, ini kan muji. Ini orang nggak pernah ngomong selama itu dengan orang-orang sekitar. Kok giliran sama saya, dia mau ngomong. Ternyata Allah kirim dia untuk membersihkan kesombongan saya belajar hadis. Pertanyaannya gitu, kita kan sedang Pak dipuji gitu, kamu ya yang hafal hadis itu. Kayaknya pengen mau bilang iya, tahu-tahu batin saya bilang, hati-hati, kamu dijebak, kamu lagi diuji. Akhirnya saya jawab, oh enggak kok, sok-sok suci, sok tawadu, paling cuma berapa ki gitu. Bang, bos, saya manggil dia, saya lupa, saya manggil dia apa ya. Orangnya jarang ketemu, rambutnya dikuncir kayak, celananya pendek Pak, lebih tinggi dari isbal, ketutup sedikit lah bagian lutut itu. Ngomongnya langsung nyodok ke dalam jantung saya. Dia tak kasih pertanyaan lagi. Oh kamu itu yang dokter pinter? Salah. Saya bilang ya, saya dokter terbaik. Wadah, kenapa? Disertasi saya dicetak, ya, karena habis sudah kalau ya. Tapi kita hantam lagi. Jadi batin ini ternyata bisa dialog dengan batin. Malam itu cuma ngomong dengan beliau 15 menit sampai 20 menit. Tapi itu membersihkan hijab 15 tahun. Hijab merasa pakar hadis. Cuma 15 menit dibersihkan untuk masalah yang sudah terkubur 15 tahun. Yang ketemu saya sebelum saya ketemu dia pasti bilang Ar-Razi itu sombong. Betul Pak, saya merasakan kesombongan itu. Waduh, saya nggak bisa cerita. Saya bersyukur ketemu orang begitu.